Halo, selamat siang. Saya Inang Dwi Putra Witasana dengan NIM F1D022049. Di sini saya akan melakukan menjelaskan dan melakukan live coding untuk tugas UTS pemrograman web lanjut, di mana saya mengambil kasus dua tabel berelasi antara dosen dan mata kuliah, di mana dosen ini bisa mengampu banyak mata kuliah. Oke, di sini saya sudah eh, membuat kode CRUD untuk dosennya dulu. Untuk live codingnya saya akan lakukan di kode mata kuliah. Sebelum itu saya akan menjelaskan struktur projectnya dulu. Di sini saya memiliki server JS. Server JS ini merupakan pintu masuk untuk menjalankan eh, aplikasinya, untuk menjalankan aplikasi di port tertentu yang akan memanggil app.js, di mana app.js ini merupakan konfigurasi dari servernya, mulai dari course, expression sampai error handlernya. Di sini kita eh, gunakan aturan sebagai aturan dari aplikasinya. Umpamanya segitu. Lalu di app.js ini dia juga berhubungan dengan index.js di routes. Index.js ini merupakan rute utama atau endpoint utama yang akan mengarahkan ke endpoint-endpoint yang lebih spesifik seperti endpoint dosen atau mata kuliah nantinya. Oke, itu untuk rute. Namun saya akan menjelaskan config dulu. Setelah itu, config ini saya gunakan untuk kode untuk melakukan koneksi ke database-nya, di mana eh, kita mendefinisikan usernya sampai port hingga password juga di sini. Kita ambil variabelnya itu dari env, variabel database-nya. Nah, setelah config, itu dia bakal nge-export query, yang akan dipakai di bagian models. Nah, bagian models ini merupakan isinya itu berupa query-query untuk mengambil data di database. Setelah itu, model sini akan dihubungkan oleh controller. Controller itu eh, mendapatkan data dari rute dan meneruskannya ke models. Controller itu merupakan di sini saya gunakan sebagai logika bisnisnya yang menghubungkan antara models dan eh, apa namanya, models dan bagian rute atau routes. Nah, controller setelah controller datanya itu masuk ke datanya itu kita controller sini kan menghubungkan rute dan model. Nah, datanya kita dapatkan dari rute. Nah, rute ini nanti dia bakal memanggil eh, juga bakal menggunakan middleware untuk ngevalidasi data yang ada di rek body-nya atau data yang ada di request body-nya. Itu kita gunakan di sini middleware. Middleware yang saya buat itu ada error handler, logger itu dipakai di FJS, eh, error handler juga dipakai di FJS. Validator sendiri kita pakai di rute atau routes. Oke, kita langsung saja untuk membuat kode mata kuliahnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah membuat tabelnya dulu. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Eh, kita akan menggunakan pgadmin 4. Kita bakal melakukan query di sini. Query untuk membuat tabel mata kuliah. Mata kuliah. Isi atribut yang pertama itu pasti ID. Kita pakai serial supaya langsung nambah ketika ada data baru. Itu sebagai primary key nanti. Primary key.
Setelah serial, kita butuh nama mata kuliahnya, nama matkul, tipenya varchar, kita pakai 100 saja. Itu not null. Berikutnya itu jumlah SKS ya. Kalau di mata kuliah ada jumlah SKS, itu INT, not null juga, boleh nol. Nah, karena dia berhubungan dengan dosen, kita butuh foreign key dari tabel dosen. Di sini dosen itu primary key-nya adalah saya gunakan NIDN, berarti di sini saya pakai NIDN juga. Tapi saya beri nama dosen NIDN, itu tipenya itu varchar 20. Oke, selanjutnya kita bakal membuat constraint, constraint. Nama constraint-nya itu FK dosen. Di sini apa sih yang menjadi foreign key-nya? Foreign key-nya itu adalah dosen NIDN. Kita beritahu yang foreign key-nya itu dosen NIDN. Setelah itu, gimana kita mendapatkan datanya? Kita pakai reference. Di tabel asalnya itu dari dosen. Dosen. Ini tulisan ini pakai kurung dari dosen dengan atributnya itu NIDN. Kita set juga on delete-nya. On delete kita set 0. Oke, kita coba bisa atau enggak. Oke, berhasil. Tabelnya berhasil kita buat. Coba kita refresh. Oke, sudah ada. Sudah ada tabel mata kuliah. Oke, berhasil. Selanjutnya kita eh, kembali ke VS Code. Sekarang yang pertama yang harus kita buat itu, saya bakal mulai dari eh, kita buat modelsnya. Di sini saya akan melakukan query. Tapi di model ini membutuhkan query dari si db.js dari config query um, config.js. Oke, ekspor kita buat fungsinya langsung. Uh, yang saya contohkan di sini hanya menambahkan data mata kuliah saja karena uh, terbatas waktu. Ekspor cons kita beri nama create aja, create async. Data yang akan kita ambil itu nama, nama mata kuliah, full, terus ada jumlah SKS sama dosen ini IDN. Oke, selanjutnya kita melakukan query di sini sama menggunakan SQL aja nama variabelnya. Query yang kita gunakan adalah kalau menambahkan data berarti insert into tabel, nama tabelnya mata kuliah, tabelnya mata kuliah,
Mas, masuk datanya ke atribut, nama mata kuliah, atribut pertama nama matkul, terus ada jumlah SKS, baru ada dosen, NIDN, values-nya itu kita pakai pencegahan di sini, kita gunakan pencegahan. Juga kita harus pencegahan SQL injection, kita pakai placeholder ini 1 sampai 3. 3. Oke, cukup. Nanti dia bakal nge-returning semua data yang didapatkan. Semua data yang di-insert ya, itu akan di-return. Gitu. Setelah itu kita buat paramnya. Param ini bakal menggantikan placeholder nantinya. Placeholder 1, 2, 3 itu. Jadi kita butuh itu const params. Paramsnya itu nama matkul, terus jumlah SKS, dan dosen NIDN. Nah, jadi params ini bakal menggantikan placeholder 1, 2, 3 itu nanti. Oke, selanjutnya baru kita masukkan query-nya. Kita panggil fungsi query-nya. Di sini pakai saya namakan dengan rows. Rows ini pakai await karena dia membutuhkan beberapa waktu untuk prosesnya. Await, terus kita panggil query. Query sendiri memiliki dua parameter. Yang pertama itu SQL atau query-nya, lalu parameternya. Nah, nanti kalau berhasil itu dia bakal nge-return. Kita cuman butuh karena dia cuma satu data, berarti cukup baris pertamanya aja. Terus, oke. Nah, setelah kita membuat model, kita bisa lanjutkan ke controllers. Di sini saya sudah buat filenya, tapi kodenya belum. Oke, yang pertama mungkin kita harus mengimport dulu. Import semua fungsi yang ada di model dulu. Semua kita beri nama mata kuliah model. Ya, model from di mana? Dari model. Mata kuliah model.js. Oke, kita buat fungsinya langsung deh. Export cons. Nama fungsinya sekarang create mata kuliah. Kuliah. Asing juga parameternya itu di sini ada rect, sampai direct, res, dan kok gitu sih? Rect, res, dan next. Nah, kita bakal menyimpan data rec itu dengan saya beri nama data saja, data cons, data dengan rec.body. Jadi nanti ada di body datanya, kita simpan di data. Setelah itu kita bisa hmm, manggil matkul, konstata sebentar. Sini nanti responnya itu bentar, cons matkul
Nah, oh, sebentar. Kita di sini harusnya pakai try and catch. Try catch. Consmartcool itu kita butuh kelas model untuk ngecek datanya nanti untuk menghubungkan data antara antara rute dan ke model. Jadi kita butuh await di sini. Await, await itu bakal manggil fungsi create yang kita buat tadi di model. Jadi kita butuh mata kuliah model dot create. Create itu nanti di sini isinya data. Oke, nanti responnya itu berupa status. Kalau berhasil itu berupa status 201, 201. JSON. Sini kita message-nya apa nanti? Message itu bakal mata kuliah berhasil dibuat. Kita butuh mengembalikan datanya juga, jadi data kuliah. Oke, seperti itu. Kalau nanti ada error, kita tinggal error dot message. Dot message. Oke, cukup. Nah, selanjutnya fungsi ini kita bakal dipanggil di fungsi rute. Kita akan membuat rutenya sekarang. Nah, pertama kita butuh router dulu dari Express. Router untuk router from Express. eh, kita buat variabelnya model fungsi router. Oke, selanjutnya kita buat endpointnya router.post. Berarti kan kalau membuat data baru, post di sini prefixnya itu di sana dosen. Kalau ini awalnya post, kita pakai validate yang ada di middleware. Kita pakai validate mata kuliah. Terus setelah kalau udah berhasil divalidate, kita bakal panggil fungsi create mata kuliah tadi. Itu sudah selesai. Selanjutnya kita ekspor. Ekspor di default router. Oke, selesai. Saatnya kita kasih tahu di index.js untuk menggunakan apa namanya? Untuk menggunakan router mata kuliah tadi. Use di sini prefixnya dosen, mata kuliah, mata kuliah. Panggil dari kedua, panggil dia import dulu matkul aja ya, matkul router from. Oke, sudah kita panggil matkul router. Oke, sudah kita definisi. Sekarang kita coba jalankan aplikasi. Final CMD. Apakah ada error? Semoga tidak.
PM udah. Di sini ada error di submodule middleware validator di bagian tools mata kuliah. Jadi validator.js. Harus ada ininya aja. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Iya. Teman-teman. Oke, server berhasil berjalan. Kita coba di Postman. Kita coba create mata kuliah. Ini API udah. Sekarang buat datanya. Yang pertama itu ada nama mata kuliahnya, matkul. Lalu kita coba nama matkulnya apa ya? PBO, PBL, PBL. Kita lihat dosen itu ada apa sih? Kita butuh tahu NIDN dosennya yang udah kita buat. Hmm, 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 hmm. Alex kali ya. Sorry ini Alex. Dosen. Bisa nggak sih? Oke, hasil. Oke, kita pakai NIDN ini nanti di mata kuliah. Di create. Oh, ini mata kuliah PBL. Tadi SKS-nya berapa? Jumlah SKS itu cuma tiga. Terus dosen NIDN-nya siapa? NIDN-nya kita coba pakai itu. Coba berhasil atau enggak? Oke, sudah berhasil dibuat datanya. Kita coba lihat di logger juga. Oke, sudah berhasil. Oke, sekian mungkin video penjelasan dan live coding saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.